capek banget. Tuh pas diukur-ukur ya, ternyata gue tuh jalan tuh bisa sehari 12 kilo, keren banget gak sih? Biasa. Udah Berapa langkah? Jadi itu nggak berapa langkah? Nggak dilihat ya berapa langkahnya, cuman hari ini 12 kilo, hari besok 14 kilo. Ya kan memang jalannya di situ ya. Ya senang sih, senang aja. Kalau emak-emak diajak bercerita langsung nyerocos gimana bapak-bapak coba. Nggak perlu pakai itu teks tadi, ya? itu tadi. Kalau bapak-bapak gimana ceritanya bercerita? Jadi ini gue ada cerita jadinya. Jadi pengen cerita sedikit curhat nih. Teman saya kemarin yang sakit kanker lidah, kan nggak ada. Nggak, maksudnya pada saat kemarin setelah hari kedua nggak ada gitu ya, ketemu sama istrinya ngobrol, ternyata bapak-bapak itu sebagian besar jarang bisa mengungkapkan apa yang di dalam hatinya. Bener nggak? Bener banget. Itu mungkin dia juga ngerasa, akhirnya ngomong gini kemarin, coba ya katanya waktu sehatnya kita bisa ngobrol gitu. Dia kalau cerita sedih pasti nangis. Cepet gitu, maksudnya sensi banget. Nah maksudnya kalau kita kan orang tua, perempuan tuh ya, lebih yang gampang aja lah mau ngobrol sama siapa aja, apalagi temen yang kita biasa ketemu kan, udah nyerocos aja mau nangis, habis itu ketawa mau nangis lagi, istilahnya kan bisa. Tapi kalau laki-laki tuh kayaknya lebih nahan gitu, dan dia tuh kuat banget nahan sakitnya, gitu yang paling bikin. Ini mungkin kalau yang gue tahu ya, jadi cowok itu kan dilihat memang dari ilmu, fitrahnya. Ya dari ilmunya pasti ada ilmunya ini. Ya ilmu dikit. Jadi laki-laki itu kan memang fitrahnya pemimpin. Jadi dia tidak mau kelihatan lemah di depan istri, di depan anak. Coba perhatiin, hampir tidak pernah cowok tuh menceritakan permasalahannya. Aduh, gue di kantor lagi begini. Pasti jarang. Tapi dia akan bercerita pada saat sudah solving. Udah selesai semuanya, kemarin itu sebenarnya kesel banget, bla 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 apalah. Dan itu pun tidak akan banyak cerita, kan? Karena emang berapa ribu kata teman? 2.000 kata sekali ya? 5.000 ya? Apa 2.000? 2.500 ya? Yang gua hafal sih perempuan 20.000. Ya hafalnya perempuan, ya, pokoknya, kalau laki-laki mati ya suka lupa. Iya. Jadi memang kebutuhan Karena dia kita bercerita biasa lebih ya, sedikit. katanya. Iya. Perempuan kan memang jangan, kalau kata suami kayak gini, cewek itu kalau berdua aja udah kayak 10 orang. Iya, rame kan, segala diceritain. Terus kalau cewek itu ya kalau udah cerita jangankan kita ketemu ya, kadang di WA aja tau gak sih ya, kita udah ngetik panjang yang dibaca ujungnya jawabnya satu kata. Iya. Ya Allah, ya udah sakit terserah nggak kamu sih, sakitnya tuh sih gitu ya. Tapi kalau kita ngerti ilmu ini ya kita nggak sakit ya. Iya, betul. Kalau yang baper sih di bawah ini ya kayak nggak dihargain lah, kayak nggak diperhatiin lah gitu kan. Tapi emang kasihan ya kalau dipikir-pikir, laki-laki tidak bercerita, dia memendam sendiri. Aku tuh kadang kalau ngeliat suamiku tuh gini, dia diam, gue liatin, ya Allah, maksudnya apalagi suami gue kan pergi-pergi ya, jarang dia nggak ketemunya pernah gitu ya. Dia nggak pernah bilang capek ya perjalanan, nggak pernah gitu, nggak pernah mengeluh nggak gitu. pernah mengeluh. Terus kadang gue ngeliatin, padahal dia sebenarnya capek ya, dia sebenarnya kesel ya, dia sebenarnya apa, tapi dia nahan gitu. Terus tambah lagi gue ngomel. Gak tau diri banget ini bini gue. Iya kan, maksudnya kebayang, tapi kan kita tuh emang bawanya ngomel gak sih? Iya kan? Kayak nggak ada topik aja pengennya ngomel, apalagi kalau udah akhir bulan dan udah datang bulan, udah PNS gitu ya, udah PNS. Bener. Semua serba salah, ngelihat dia taruh anduk aja di salah tempat ya. Sambil ngoceh, kenapa sih? Emang nggak bisa ya gitu ya? Nyimpen pada tempatnya, apa sih susahnya gitu ya? Heran gitu ya. Tadi gue buka lemari seret gitu, itu 6 pintunya kebuka, dia diamin, dia tinggal. Itu maksudnya apa? Terus kenapa gitu nggak ditutup lagi? Iya, susah gitu ya. Dan benar, itu juga ternyata berlaku dengan anak laki-laki. Jadi gini, Ini gue. Coba anak laki-laki, itu kalian berdua, kalian berdua. Nih gue cerita ya. Nih ya, mami tuh dulu ya, ini ngeinin papa ya. Sekarang papa udah rapi, kira tugas mami selesai. Sekarang papa ngebenerin Ya Allah, ini kapan mami selesainya? Dan dua laki-laki gue tuh cuma nyengir aja. Oh my god. Terus susahnya apa coba? Buka pintu lemari, ambil baju, kok ya tutup. Enggak dah itu. Terus tutup aja enggak. Kalau Denis, kalau gue ngomong, Dek, kenapa ini tumben Dede biasanya rapih, kenapa sekarang nggak rapih? Apa sih mami ngomel mulu. Itu anak gue yang ABK itu udah berani. Mami udah bisa komplain. Mami ngomel dulu, nggak capek gitu mami? Ya Allah ya gitulah Dek. Tapi kebayang nggak sih? Kebayang nggak manakala kita suka ngomel apa-apa,
tapi anak itu nggak pernah cerita sama kita gimana perasaannya. Kalau kita kan suka ngomong nih, mama tadi begini, suami datang, mas tadi anu gitu kan. Kayak kita berharap anak juga cerita ya sama kita ya. Lo kebayang nggak? Tapi cerita sih kalau anak gue sih kadang anak lo kan cowok kan? Kadang ada cowok cewek kan? Harus ditanya. Kalau cowok kan harus ditanya kan? Tapi ngeliat juga kalau dia tuh harus ditanya kalau dia lagi nggak mood untuk ngobrol, mukanya gue udah hafal. Lihat timing kalau mau nanya tapi sesuatu. di saat dia memang udah kata overload di kepalanya yang pengen ngeluarin, pasti dia gini, "Mih, keluar yuk, nih makan ya." Itu sinyal bahwa dia pengen bercerita. Atau kadang gini, kita bukan kondisinya misalnya kita udah di kamar gitu, tiba-tiba dia datang ke kamar, tidur aja di kasur sebelah, "Nih, tau nggak?" gitu. Jadi dia udah berarti dia mau cerita. Itu kayaknya dia udah kepengen banget cerita. Mau siapa lagi gitu kali ya. Itu kalau laki-laki ada timingnya. Kalau yang cewek? Lu yang cewek. Kita mah kalau anak cewek kan setiap hari ya, setiap hari ada aja ceritanya. Misalnya habis ketemu temennya, dia cerita nih ya, karena anak-anak kuliah sekarang misalnya kan mungkin tekanan segala macam, bukan tekanan sih, ujian segala macam gitu ya. Terus adalah salah satu temennya itu yang lempeng banget dan nggak ngerasa diingetin sama sobat-sobatnya ini istilahnya gitu ya, sama mereka berteman, kalau diajak belajar bareng, besok tuh pas ujian tuh bagus aja ya. Jadi artinya anak itu tuh bisa sih sebenarnya. Cuman memang udah ogah-ogahan dan akhirnya ngomong gini, si anak gue bisa ngomong gini, "Mi, katanya aneh deh katanya gitu. Emang mamahnya si A," disebut namanya. "Emang nggak nanya ya," katanya gitu. Kalau di sini kan mami nanya, papi nanya gitu istilahnya. Iya kan gitu. Iya betul. Ya kadang memang itu ya. Ngomongin masalah bercerita gitu ya, itu pasti ya setiap anak sebetulnya pengen diajak bercerita dan dia memang ada kebutuhan untuk bercerita. Kita sebagai orang tua harus menyisihkan waktu, menyiapkan waktu untuk mendengarkan, jadi tempat bercerita untuk anak-anak dan suami. Ya kita aja kan pengen dong ada teman untuk kita bercerita apapun tanpa ada dijudge atau apa gitu kan. Betul. Orang jadi tidak bercerita kalau dia dijudge. Nah itu gitu. Iya kan? Oh, gue mau cerita lagi sama siapa, dia suka ngejudge gitu kan. Kebutuhan gitu. bercerita setiap orang itu pasti ada, nggak mungkin. Dan ini yang pastinya kita suka ngebedain, kalau ngomongin ini ke si A, ngomongin ini ke si B. Jadi kita udah bisa maksudnya bukan ngomongin orang gitu, maksudnya kita bercerita tentang ini misalnya mungkin dari segi kesehatan gitu, ada temen kan yang misalnya kalau cerita tuh dia cuma masuk ke sama saya misalnya gitu. Tapi kalau misalnya yang lain mungkin bisa kayak yang lain gitu. Memang begitu kan kalau kita usia kita semakin segini tuh kita kayak punya bukan blog ya, kita kayak punya teman. Oh ini teman untuk berolahraga, ini teman untuk hahaha aja gitu ya. Ini ada untuk teman yang bisa sharing apapun. Memang begitu loh. Ini ada teman untuk pengajian kalau begitu. Jadi memang ada teman ada kotakannya gitu. Bukan berarti kita untuk ngeblok bukan, tapi kan namanya kita usia segini kita harus sehat ya, sehat mental, bener nggak sih? Itu yang utama. Jadi kita juga harus memfilter pertemanan, againnya ini bermasalah dengan pengucapan. Jadi gitu, memang harus memfilter. Nah, gue belajar tahsin juga gitu. Gue tuh susah banget. Halo teman-teman tahsin, beginilah aku. Ikhfa. Jadi mau ngomongin tahsin, pokoknya jadi kan tahsin. Jadi suami gue juga apalagi kalau gue ngomong bahasa Inggris dia udah ketawa ngakak aja. Jadi gitu ya. Jadi memang kita harus bisa menyehatkan gitu. Menyehatkan diri kita ya dengan siapa kita memilih. Berarti sebenarnya kita perlu komunitas untuk kita bercerita. Mungkin bercerita untuk kalau cerita kesehatan ke komunitas yang kesehatan. Kalau bercerita macam-macam lah, tergantung dengan topik. Nah sekarang gue nanya nih, pernah nggak sih curhat sama pasangan, sama suami? Itu atau ada orang yang tidak bercerita atau apa? Kalau gue terus sejauh mana itu dampaknya ke kita kalau kita curhat sama suami? Kalau gue kayaknya lebih ringan ya dalam menjalani hidup, karena ngerasa punya support system. Kalau cerita langsung ditanggapin sama Adi gitu? Kalau gue bercerita gue lihat momen. Oke. Jadi kadang-kadang sebelum tidur gue bercerita. Oh iya, berarti atau di pillow mobil. Talk ya? Atau di mobil selama perjalanan abis nganter anak. Biasanya pagi-pagi kita barengan dulu ya.
barengan dulu nganterin. Jadi sebisa mungkin karena kita ada pengalaman sesuatu terhadap anak, jadi sebisa mungkin kita selalu mengantri anak. Kita ngantar anak bareng-bareng. Setelah itu ya kita bubar dengan kesibukan kita masing-masing selalu. Nah di jalan itu kita pasti bercerita. Entah kadang-kadang kita dikuasai sama anak, entah itu Denis gitu. Kadang-kadang Denis juga selalu bercerita gitu. Kalau dia lagi mood, coba dia mah berceritanya pas pulang. Nah biasanya kalau pas nganter dia kan suka tidur di mobil ngantuk. Nah kita momen kita berdua. Jadi momen cerita misalkan dia tentang kekecewaannya, bukan sama misalkan ada perkumpulannya atau tentang pekerjaan, kita cerita gitu. Kadang-kadang kalau pagi justru aku loh yang lebih banyak mendengar. Kalau masih ada waktu ya pagi untuk bercerita ya? Iya, suami aku karena bareng perginya kali ya? Iya kan aku bilang selalu. Dan dia tidak pernah masak. Ya, kalau kita kan udah sibuk ya pagi-pagi ya gitu. Ya pokoknya kalau ada kesempatan memang idealnya ya ngobrol sama pasangan hidup ya. Apapun gitu, mau masalahnya tentang apalagi rumah tangga, tentang anak-anak, bahkan tentang asisten rumah tangga pun kita bahas juga bersama gitu. Semua. Yang langsung rasanya terselesaikan gitu, ada solusi lah gitu kan, maunya gimana gitu. Terus pernah nggak sih ngerasa gini, kita tuh merasa tuh ribet, tapi pas cerita ke suami itu selesai cuma satu kalimat, ya gini aja. Karena iya ya gitu. Karena kalau sama suami kita nggak ada hijab, kita nggak ada pembatas. Enggak, maksudnya tuh gini, pada saat kita bercerita, kayak kita tuh pusing banget, enggak sebelum cerita, kayak pusing banget ini nyelesainnya gimana kok, kayak susah banget gitu. Tapi begitu kita lontarkan aja tuh dia langsung, itu kan gitu doang, itu mah gini-gini. Oh iya ya, cuma satu kalimat itu simple. Dan selesai gitu. Yang membuat beban tuh pikiran kita sebenarnya ya. Setuju, kita tuh udah negative thinking, udah overthinking kemana-mana gitu. Dulu mikirinnya gitu ya. Sebetulnya kita tuh cuma pengen keluar sih, ini dari otak gitu ya. Hanya pengen bercerita kepada seseorang yang memang ya udahlah gitu, yang tahu mau mendengarkan gitu. Sebetulnya masalah solusi sebetulnya kadang kita udah punya solusi sendiri sebetulnya. Iya sih. Nah itu, kalau kan suka ada mitos atau ada kata-kata yang suka ngomong, ya kalau perempuan itu tuh sebenarnya kamu tuh nanya minta jawaban atau hanya perlu validasi atas apa yang kita mau gitu. Pengungkapan sementara rasa. Kembali lagi kayak tadi Gemma bilang, kalau untuk laki-laki biasanya mereka sudah punya solusinya dulu, kita juga sama, baru dia membahas ke kita. Udah beres gitu, misalnya udah selesai masalahnya, baru menceritakan ke kita. Sementara kalau kita tuh udah tahu sih, misalnya gini, gue nggak mau pergi ke sana misalnya gitu, terus udah gitu ya udah terserah lah mau kemana misalnya gitu. Tapi kalau kita di tempat lain kita ya marah gitu, bener nggak? Ya kan? Itu mah kadang-kadang kita selama ogohan pengennya diperhatikan, pada kita tuh udah tahu jawabannya, tapi di saat jawaban dia tidak sesuai dengan kita ngambek gitu. Benar. Ternyata itu bukan hanya berlaku buat anak-anak ABG yang lagi pacaran, yang pengantin baru, bahkan kita yang udah mungkin hitungan 25 tahun, 20 tahun ke atas kita menikah tuh tahun pasti masih merasakan juga gitu. Ya justru usia kita pernikahan 20 tahun ke atas, kita udah masa yang bukan lagi apa-apa ya, kita sekarang udah kayak sama suami itu udah kayak jadi temen. Ya, betul. Udah kayak jadi teman, udah kayak saudara, udah bukan apa ya, rasa sayangnya udah beda ya gitu kan. Benar. Ya, jadi memang kita butuh dia gitu. Kita butuh dia. Iya benar. Dan apa ya, kalau sama suami itu kita bebas bercerita apapun gitu ya, tanpa ada apa ya udahlah, kita mau gimana juga kan suami kita terima kita apa adanya gitu kan. Beda kalau sama teman, pasti ada yang disembunyikan. Betul. Kalau kan lo tadi bilang nih, Siska sama Eka bilang gini, anak lo suka nyamperin aja cerita gitu atau apa. Ada nggak sih momen dimana dia tidak mau bercerita, terus lo ngapain? Maksudnya misalkan kita lihat nih dia udah ngelamun atau apa, tapi dia nggak mau cerita, kita udah nanya ya mau cerita, terus lo gimana? Iya kan? Kalau aku tuh kadang-kadang suka pancing gitu, terus harus jawabannya sama. Pancingnya bagaimana? Ya apalah gitu, kenapa sih, apa sih, terus sedikit apa sih mami kepo katanya gitu misalnya. Iya sumpah, terus gue juga pernah digituin. Apa sih gitu ya, terus aja apa gitu kira-kira yang berhubungan dengan dia, misalnya kenapa tadi emang di basket, kenapa emang di sekolah kenapa gitu. Jadi menjurus walaupun anaknya itu tutup. Kalau misalkan gue tahu kalau misalkan anak gue lagi ada masalah nih di kamar, bilang gue dikit tutup lagi, apa Mi? Enggak, Intip lagi. Terus di WA, sehat,
apa kabar? Udah makan? Mau Basi jajan mau jajan apa gitu kan? Gue tahu kalau gue tuh care gitu kan. Jadi kalau misalkan lu memang mau butuh curhat ke gue, ke mami, kita silahkan gitu kan. Teh masih ada tanggapan jawabannya yang garing gitu, no, yes, no gitu. Udah, gue nggak patah semangat gitu. Gue nggak patah semangat tetap gitu. Mau beli baju nggak? karena bahasa kasihnya anak gue itu hadiah. Gue tahu. Jadi setiap kali gue udah pasti kalau gue udah itu dia langsung tuing mau bercerita. Bukan berarti anak gue matre, tapi memang kan tiap orang kan punya bahasa kasih berbeda-beda kan. Kalau gue sentuhan kan, disentuh aja gue. udah kalau gue kayak gitu. Nah itu kalau gue udah pakai trik-trik itu nggak akan lama, dia pasti akan bercerita. Karena kayak semacam dia tuh punya energi. Oh, si mami udah ready nih, si mami bawel nih, nanya mulu setiap hari. Dulu waktu gue nggak ngerti bisa berminggu-minggu kan dia kayak ini. Tapi sekarang gue cukup pancing 2-3 hari, hari keempatnya udah nih pergi yuk. Sebenarnya kalau dari segi ilmunya yang Gema belajar gitu untuk menghadapi yang seperti itu harus gimana coba? Bener nggak gitu orang tua? Sebenarnya kalau trik itu balik, kalau menurut gue ya balik ke kitanya, kita yang kenal anak kita ya. Cuman kalau kadang tuh suka kalau yang gue tahu kita bertanya kenapa, mau cerita kah? Kalau anak yang mau cerita, oh ya udah oke, nggak apa-apa, just take your time kayak gitu. Sebenarnya secara yang gue taunya, yang gue pelajarinya seperti itu. Jadi kita tanya, oh kenapa kamu ngelamun, kamu lagi sedih kah, kamu lagi kesel kah, kamu lagi ini kah, apa kabar hari ini, sehat kan kayak tadi. Iya kayak gitu. Terus mau cerita kah? Nggak mau, oke nggak apa-apa, nanti kalau memang kamu udah lega kamu boleh cerita, mama bisa dengerin kok dan segala macam. To be honest, dan tidak segampang itu praktekinnya. Gue aja susah. Kadang gue udah ngeliat anak gue diem gitu, apa kenapa dek, nggak napa-napa mah, kamu cerita kah? Enggak. Terus enggak ada apa-apa, udah ditanya dipancing kan secara ilmu ya udah just take your time. Halah, gue ngeliat yang lama lagi, gue mikir lagi ini kenapa ini bocah gitu. Iya, kita jadi mikir anak gue gimana ya, kenapa ya, balik intro lagi, terus ketemu lagi ngeliat lagi, aduh ini gimana. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang kalau pada saat gue tanya, dia bilang gini, mama, tidak semua hal itu mama harus tahu. Sebel banget gue digituin, sumpah kesel banget gue, sakit hati gue digituin. Tapi emang itu betul kan? Ya itu sebenarnya balik lagi seperti yang parenting bilang, bahwa ya tanya mau cerita tidak, kalau tidak ya udah nggak apa-apa. Artinya kalau dibilang udah mau cerita, artinya dia siap untuk bercerita. Betul. Karena cuma ya itu tadi kan dia perlu waktu untuk pengen mengeluarkan gitu. Bisa sekarang bisa nanti gitu kan. Itu. Cuman kita si ibu nggak sabar. Penasaran, kepo lah. Begitu. Karena kita istilahnya pengen anak kita pengen ngebantu untuk cari jalan keluar. Iya kan kita gatel ya. Kita tidak nggak ada sih orang tua yang senang ngeliat anaknya sedih, ngeliat anaknya kayak marah-marah aja atau apa sih. Kita pengen ada apa sih, ada yang bisa membantu kak gitu kan. Kak kenapa? Kadang-kadang gini, mah pokoknya nggak mau cerita dulu Cica. Cica baru mau cerita kalau Cica udah tenang ya. Oke, ya udah. Kalau dia sudah ngomong kayak gitu, gue terima. Jadi gue oke. Ya udah, nanti kalau udah ini Cica, kalau pokoknya Cica udah selesai pasti Cica kasih tahu. Oke, siap. Nah, tadi gue cerita. Gitu. Nah, tadi gue cerita Raffi ya. Nah, sekarang Dennis gimana? Nah, kalau Dennis, dia mah tipikal anaknya yang spontan ya. Jadi dia mah kalau jemput masuk mobil langsung itu nyocos. cerita dari masuk sampai pulang, sampai nyampe rumah. Jadi, Pak, diam. Oh gitu. Aja. Apa jangan ikutan ngomong. Oh dia bungkam dulu. Opa nyetir aja. Aku mau ngomong. Oke. Ntar teh. Mih, kenapa dia ngomong kayak gitu? Mih, kata-kata ini bagus. Nyerocos. Udah tuh tarik napas dulu deh. Diam dulu deh. Gitu. Kenapa mami capek? Bukan, dia capek ngomong dulu. Jadi kalau Dennis spontan. Ya mungkin karena nggak tahu Dennis masih kecil ya, gitu kan, nggak ngerti. Cuma memang secara untuk momen Raffi SMP kan memang yang seperti aku pernah cerita ya, aku kehilangan momen itu kan. Jadi karena masalah itu aku nggak mau kehilangan momen. Jadi sekarang semua anak aku harus bercerita. Tapi ya itu sekarang udah beda kebutuhannya. Yang pertama adalah ketika dia pengen bercerita harus ada momennya dulu. Kalau Dennis setiap saat, setiap hari malah dia numpahin sampahnya tuh setiap hari gitu. Kadang-kadang aku kesel. Kenapa dek? Iya, tadi si itu ngomongnya begini nggak bagus.
ya kalau dia tahu itu ngomongnya nggak bagus, dia kasih tahu itu nggak betul. bagus gitu kan. Terus gimana? Iya, aku mau tendang, kan aku udah belajar taekwondo. Nggak gitu. Nggak gitu, aku bilang nggak gitu. Kan mami udah bilang belajar taekwondo itu untuk apa? Untuk kalau aku lagi ke toilet ya, kalau aku ke mall ada orang yang nggak dikenal kan aku udah ajarin dia ya untuk jaga Menjaga diri kan. bagian tertentu. Kalau ada yang megang ini megang itu dia boleh pakai tendangan taekwondo. Wih, Bilang gaya. kan. Tapi kalau temen atau siapapun yang diajak bicara sama Dede tidak suka, jangan pakai tendangan. Aku Iya. bilang itu nggak bagus, nggak sopan nih, nggak sopan. Nonjok boleh nggak? Lucunya Dennis tuh ya ampun, Nonjok boleh lucu. nggak boleh juga. Aku bilang gitu. Oh, oke gitu kan. Ingat ya nak ya. Oke. Gitu kalau Denny spontan dia cara Gue tadi pagi dengar podcast tapi gue lupa apa ya. Gue dengar podcast yang cerita tentang ini. Ibu itu kalau seorang ibu itu sudah membagi dirinya menjadi 3 bagian. Dia pada saat menikah dia jadi 3, jadi bisa jadi dokter, jadi psikolog, satu lagi jadi apa ya gue lupa. koki gitu. Bukan koki, lupa deh. Nah, tapi yang kan kita kayak anak-anak curhat segala macam kan kita jadi psikolognya nih. Iya. Iya. Kita harus berempati dengan apa yang dilakukan, apa yang dia ceritakan. Kita harus terima, kita mungkin dia minta Mengosongkan pikiran dulu mengosongkan ya, pikiran, biar menerima, untuk terus menampung. apakah dia meminta pendapat kita? Kalau iya kita kasih pendapat, kalau tidak kita mendengarkan saja. Cuman yang gua mungkin kita ngerasain semua sama ya. Di saat di rumah pak pipo kerjaan rumah, terus anak ngadu, anak bermasalah, mending anaknya cuma satu yang dipikirin, anaknya 3, 5 dan segala macam. Nah sekarang bagaimana seorang ibu itu bisa mengungkapkan sendiri dirinya tuh, bercerita tentang dirinya, tentang ini, tentang apa ya, keresahan, Tentang kecemasan, semua. tentang kadang Apa kan yang kita juga dirasakan, emosi, betul. kita juga kebayang gak sih kita di rumah misalnya seharian lagi sibuk apa, kayak gue capek deh kalau ketemu orang kayaknya ngecharge diri gitu. Nah kita bercerita mengadunya itu ke siapa? Kalau lu ke siapa kalau bercerita kayak gitu? Ya mungkin kalau nggak ke teman ya mungkin sambil sholat ya, berdoa aja sambil pokoknya kalau gue nulis. nulis juga Jurnal. sebenarnya bagus. Berarti Itu lo jurnal tuh berceritanya bagus dengan banget. jurnal dong, mencurahkan. Jadi Iya. gue ada Tapi lo nulis pakai bolpen? Gue udah males nulis pakai bolpen, Capek, sumpah. capek. jadi katanya secara gue belajar ilmu psikologi journaling katanya kalau Iya, kita journaling. kalau kita nulis pakai tangan itu kita mau menumpahkannya udah nggak ada hijab, udah nggak ada apa, mengeluarkan semua, kita mau marah mau apa itu lebih pakai tangan tuh lebih enak daripada pakai ketikan. Betul. Nah gue ada dua momen yang gue journaling, gue ada 2 cara itu, pakai tangan yang gue menumpahkan perasaan kesel marah gue tulis dikeluarin aja semua Iya, sampah-sampah betul, pakai memang tangan. harus begitu. Tapi di saat gue pengen merangkai gue ngetik. Apa yang orang kayak bunga? Merangkai kata-kata mungkin. Tapi ya, aku tuh ada teman. Kan belajar nulis kan harusnya pakai ngerangkai kata-kata. Betul, Itu betul. untuk dipelajari, untuk misalkan kalau gue belajar ini aja, belajar merangkai kata gitu. Oh, oke. Jadi kayak misalkan kalau gue nanti kan harus ngomong di depan orang, itu sama dengan gue ngetik. Iya. Tapi kalau pakai tangan gue bener-bener menumpahkan segala Emosi. nggak ada penghalang gue mau ngomong kasar atau apa gitu. Oke. Setelahnya itu gue delete. Oh iya sih. betul, emang Tapi harus begitu. kalau nulis setuju sih. Misalnya kita belajar aja mau mengingat sesuatu lah gitu. Karena gue tuh ngerasa waktu kantor kan, kalau misalnya sambil telepon, tangan tuh pasti nulis. Nanti tuh kertas tuh penuh udah berapa lembar, atau misalnya yang meja tuh gede, nanti tinggal kalau apa yang diperlukan baru direkap di satu catatan. Kita kan konvensional, orang konvensional Ya, ini harus ada tulisan. itu lebih ingat dibandingi cuman iya gitu. Iya. Itu lebih ingat. Jadi semua, jadi mau transaksi berapa hari yang lalu pun istilahnya kita pasti tahu gitu. Nah tapi memang sih sejak udah di kehidupan sehari-hari gitu ya, nggak pernah sih, jujur gua nggak pernah nulis gitu. Kalau gue masih nulis. Ya paling ke temen sih, jadi ngobrol, nelfon misalnya Teman, kalau ya, nggak ketemu. misalkan ketemu teman-teman iya gitu ya, ketawa-ketawa gitu kan, olahraga atau kan gitu. Nah, olahraga Gue betul. terakhir nulis pas minggu lalu kita itu. Gue juga udah lama kayak Saya nulis. udah lama Masih udah nggak nulis, pernah nulis masih lagi. nulis. Oke. Kadang jadi gue belajar journaling kayak gitu, ada e-booknya ya gitu kan. Gue kan senang-senang mempelajari ilmu-ilmu kayak gitu kan gitu. Iya, itu Kayak, bagus sih. Itu bagus banget. Itu tuh. Berarti suka memang belajar tuh. memang kita ibu-ibu ini, gue rasa nggak cuma ibu-ibu sih, semua orang lah pada dasarnya, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak juga kalau mau ya, biasanya bapak-bapak males sih.
ya kita butuh untuk menumpahkan, kita butuh untuk bercerita. Ya salah satunya ya dengan journaling, dengan teman, Nah dengan itu pasangan. waktu minggu yang lalu kan gue bikin acara ya, bikin acara pembicara itu kan, acara sekolah. Terus gue ngundang pembicara yang keren ya, menurut gue keren. Terus gue ada garis tengah kesimpulan bahwa kalau kita mau mendidik, kalau gue kan lebih kepada anak berkebutuhan khusus ya konsennya. Kalau kita mau mendidik anak berkebutuhan khusus kita tumbuh kembang optimal ya, selain dia ada di lingkungan yang betul, yang mendukung, dia happy, dan apa, ibu yang Kitanya mau dulu. terus belajar. Iya, kita dulu betul. Entah itu kita belajar cara menangani dia, entah itu kita belajar secara psikologisnya. Jadi ibunya dulu yang harus disehatkan. Ya, entah itu belajar untuk diri kita, Nah, menyehatkan diri, mental. makanya dengan menulis itu ada salah satu cara untuk menyehatkan gua sebagai seorang ibu. Yes, Ya, yes. bagus banget itu. Itu. Memang pada dasarnya harus kita dulu yang sehat. Mau anak bagus, mau anak sehat, mau anak bahagia segala macam, pasti harus ibunya dulu. Kan ibu. Karena kalau ibu udah stres, dia kan pasti menumpahkan ke anak secara sadar dan tidak sadar, sengaja dan tidak sengaja. Sejak kita nih lagi mumet, terus anak kayak pasti langsung kena marah tuh. Tapi coba kalau kitanya tenang, Kita bisa kitanya mengelola bahagia, emosi. kita bisa mengelola emosi, kita benar-benar sehat mentalnya, lahir batinnya lah. Jadi ke anak pun kita pada saat anak Tenang. bikin ulah, kita bisa Tenang. kalem ya, tenang. Chill, gitu. istilah Chill, anak anak istilah zaman ade mah istilah Dennis. chill. Mi bisa chill enggak gitu. Kalau misalkan gua udah mulai, Dek, bisa enggak? Kan sekarang Dennis Jangan ngegas deh, Mi. Sekarang si Ade tuh ya lagi sesuatunya lagi Masya Allah, alhamdulillah ya. Umurnya sih, usia segitu tuh anak-anak. Benar. Tapi kan gue pikir kan dengan Dennis di usia yang sekarang dan dia ABK, gue tidak pernah berpikir bahwa tidak akan menyangka tidak seperti akan ini. mengalami gue momen itu kan. Ternyata gue mengalami sampai gue bukan konsul sama psikolog ya, pas lagi ada parenting gitu ya, ini sekolah gitu kan, gue sampein ketemu pihak sekolah untuk ada yang konsul psikologinya. Gue sampai bilang, Bu, ini tuh benar ya saya memasuki tahap seperti ini. Saya pikir punten ya anak ABK rata-rata kan nice ya, gue bilang itu nggak ada penolakan, nggak ada apa. Ternyata saya menghadapi Dedis ini yang Masya Allah yang luar biasa. Setiap hari saya dilaporin guru begini Dedis. Saya bilang saya tidak berpikir saya akan mengalami itu loh Bu, karena saya ngerasa bahwa anak saya berkebutuhan khusus, saya bilang itu. Tapi bagus lah. Iya. Kata psikolog. Berarti Itu bagus emosionalnya secara bagus, kecerdasan perkembangannya. emosional. Pertumbuhannya normal seperti Perkembangan anak ini emosional. gitu, Mami, seumuran Mami, anak. kenapa laki-laki dan perempuan harus beda? Kenapa laki-laki bentuknya begini? Kenapa perempuan bentuknya begini? Ini buat apa, Cina? Sampai ke alat puntennya, alat vital dia tanyain. Ini buat apa? Ini buat apa? Kenapa nggak boleh pacaran? Lo juga harus ini lo nanti siap-siap dia jatuh cinta, dia harus bagaimana ke Iya, pasangan, benar-benar. Sampai ke lawan jenis. semua dia tanya, kenapa Allah ngasih hujan? Kenapa ngasih matahari? Kenapa begini? Banyak. Setiap hari tuh makanya gue harus terus belajar biar gue ngasih jawaban Iya, dia betul. tepat sasaran. Iya, betul. Jadi ingat yang Dennis bilang, kenapa orang perempuan tuh makannya sedikit gitu. Itu juga sebenarnya kan pertanyaannya kan ya harusnya lucu aja gitu anak. Lagian orang lain akan mikir ke sana. Iya, Kenapa itu tuh perempuan dandan sok cantik? Dek hari ini ngelakuin apa lagi, Dek? Ini Mami dapat laporan, Dek. Emang aku kenapa? Aku baik-baik aja, Cen. Dek. Udah gede, Dek. Emang aku udah gede. Emangnya kenapa kalau aku udah gede? Ya, Dek, atuh Dek kalau ditanya tuh selalu ada jawaban. Emang kenapa? Enggak usah tuh, Dek ada ujungnya. Kenapa? Sambil melotot, kenapa? Iya, emang udah masanya juga ya. Iya. Terus kembali lagi tadi ke yang pembicaraan bahas ibu-ibu yang bercerita gitu. Kadang kan kita bercerita ke temen, kita hanya pengen didengarkan, benar Iya. nggak sih? Jadi mungkin kalau di kita tuh kan biasanya suka jadi apa ya? Bukan bahasanya nih. Oh, kita tidak terlatih untuk mendengar. Menjadi iya. pendengar yang baik. Menjadi Benar pendengar nggak yang sih baik. gitu? Betul. Sementara mungkin ada baiknya loh sebenarnya kita mendengar gitu. Kita kan apa-apa orang ngomong pengennya langsung dipotong, disela Iya, gitu. iya, Jadi iya. nggak terbiasa dengan Mendengarkan nggak, sampai selesai tidak dulu semua gitu. orang terbiasa menjadi pendengar yang baik Iya, gitu. betul. Padahal pada saat mungkin orang teman kita cerita, ya kita cukup melihat dari sisi positifnya apa, atau mungkin dia memang bagus kita kasih pujian. Betul. Kalau saya secara pribadi pikir kalau memang salah ya saya tegur gitu. Tapi kan ada tipe teman yang udahlah biarin aja lah.
mau salah Nggak enak juga menegur, gitu nggak kan. enak menegur, ya, Kalau betul. kalau saya tuh termasuk orang yang saklek juga gitu. Jadi kalau misalnya memang Pas lagi aku salah, bawel, Cin. enggak, saklek gitu. Jadi misalnya kan ada orang yang misalnya mencela-mencela gitu. Kalau gue Nggak, sih kalau enggak dia to the gitu. point, To the Kak. Jadi point mesti gitu. gini, dia bisa mengatakan misalnya nih, nggak game lo nggak bagus itu deh game. Ya, Iya. mungkin Dia orang nggak bilang yang game gimana ya, kalau menurut gue sih kayaknya kurang bagus, nggak, dia Heeh. nggak lo nggak bagus sudah. Iya, Tapi- kita berteman udah lama, tapi udah tahu gua- banget karakter Gue masing-masing. appreciate untuk yang kayak gitu daripada ya itu balik lagi ke tipe orang ya. tipe orang Ada tipe masing-masing orang berbeda. yang bisa menyampaikan, ada yang tidak. Makanya orang pasti kalau kita perhatikan kita pasti memilih tempat kita curhat. Mm-mm. Ya. Karena misalkan nih, gue mau penilaian jujur nih, gue nanya pasti ke dia. Mm-mm. Gue mau nanya tentang masakan, gue pasti ke Bu Yomi. ya. Nah, ya jangan kayak ke gue ya. oh iya. Makanya gue nunjuknya ke sana tadi, bukan ke sini. Orangnya nggak di sini, di sana. Makanya gue nunjuknya ke sana. Ya makanya memang Iya. kita membutuhkan banyak orang itu untuk bercerita, Yang untuk tadi gue bilang iya betul, untuk ada teman untuk ini, ya, teman ada untuk itu, sharing lah ya. ada Betul. teman untuk itu gitu. Menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Jadi kalau di luar sana bapak-bapak yang misalnya nih ada suami yang diem aja nggak bisa diajak ngobrol, misalnya jarang mau cerita, itu gimana caranya coba deh Karakter kah? Suami yang nggak mau cerita, yang nggak mau terbuka ke istri misalnya gitu. Kalau secara itu mah ya, kalau secara keilmuan mah ketika seseorang tidak mau banyak bercerita berarti orang itu tidak nyaman dengan kita. Tapi masa iya setelah kita bertahun-tahun hidup bersama dia masih merasa tidak nyaman, itu kan tidak mungkin. Berarti balik kepada itu mah karakter. Karakter. itu karena memang pada dasarnya cowok itu kan memang karakternya memang tidak bercerita, dan bercerita pun mungkin dia tidak semua yang diceritakan, cuman hal-hal tertentu aja yang mungkin buat dia emang ini gue mau cerita. Gue aja suamiku tuh nggak pernah lo cerita kerjaan, hampir nggak pernah. Jadi dia ya buat dia kerjaan aja lah, nggak ada. Mungkin karena dia juga off-nya lama, jadi apa yang diceritain juga kali ya. Kalau orang mungkin kalau daily office kayak gitu kan pulang kantor ada saatnya momen males tadi di kantor, mungkin ada. Lagi gue udah lewat kali nyampe rumah udah 2 minggu yang lalu, udahlah nggak ada yang diceritain, mungkin gitu. Tapi makin kesini memang nggak terlalu banyak yang diceritain ya nggak sih? Mungkin dia juga ada menemukan solusi gitu, jadi Iya, yang lebih ke betul. sehari-hari aja gitu. Betul. Dan yang lebih banyaknya kalau sekarang nih yang gue lihat nih, kita lebih banyak bahas anak. Iya. Bahas anak, maksudnya mungkin anak kita sudah menuju dewasa. Kalau waktu kecil-kecil mungkin kita bisa handle lah ibaratnya. Paling kita nanya ada beberapa poin gitu. Kalau kayak sekarang kayak gue bilang masih tuh anaknya udah mulai buat kerja gimana, kasih tips lah apa-apa. Jadi karena udah mulai dewasa lah, udah mulai besar. Itu sih. Ya, begitulah. Laki-laki, perbedaan laki-laki dan perempuan bercerita Yang pasti mama-mama itu butuh bercerita lebih banyak. Nah, Makanya ibu-ibu itu perlu berkumpul lebih banyak. lebih banyak. Bahkan ya pernah ada cerita nih teman yang ngomong, gue sih suka ngomel-ngomel sendiri katanya. Jadi sambil nyapu, sambil Itu mah gue. kesel. Oh suka gitu ya. sama kucing. Oh jadi nggak usah jauh-jauh ya ini. Kalau misalkan gue pengen melupakan kepada benda gitu kan, gue kan orangnya udah jarang apa ya namanya ngomel-ngomel yang nggak jelas sama ini misalkan sama suami gitu ya. Karena kan gue bilang gue kalau ada kekecewaan atau ada apa gue selalu lihat momen kan, jadi nggak pernah langsung ngomong gitu, udah jarang gitu kan. Nah gue sama kucing. Oh jadi kucing ya korban penderita. Kucing lu tekanan Selalu gini, batin. Moy tunggu ya. Saya mau ngomong. Sorry. Kan kebayang gue maka Kata kucing gua tuh yang kesel ya Bu ya. Si susah tuh ya di rumah tuh ya ketawa. Kenaon sih ibu coba. Oh iya deh. Oh iya, aku tuh ya di belakang tuh. katanya. Aku sama kucing. Tapi udahnya diusapin. Maaf ya Moy ya, di tempat sampah ya. Aku perlu nih yang pengen selain nulis gitu ya, aku tuh pengen sama yang berbentuk benda, gue bilang gitu. Iya. Karena memang aku udah jarang banget yang ngoceh-ngoceh, marah-marah sama orang. Udah enggak. Sudah Enggak pernah. sudah pensiun untuk itu ya. Apalagi mungkin kalau teman kan ada ya sosial media tuh ngomelin si A, si B gitu, benar nggak sih? Enggak. Ya udah nggak umurnya lah, terus gue pikir Iya gini, sih. pertama gini, kalau emang lu udah nggak cocok sama dia, udah lupakan, tinggalin, Tinggalin gak usah kenal pelan-pelan. gitu. Iya. Sebelumnya tuh aku tuh ada kondisi kayak gitu ada temen misalnya dikasih tahu, dia dia minta pendapat segala macam, kita kasih pendapat tapi ngeyel gitu kan, dan akhirnya
better ya udah gue nggak mau tahu tentang dia, urusan dia lah, udahlah udah tua ini kita ya, bukan anak kecil lagi gitu. Betul, betul. Sementara Tadi bilang gitu. ya kan, sementara kitanya sebenarnya tujuannya itu care. Gue tuh sayang gitu kan, gue takut dia kenapa-napa juga gitu, mana dia udah nggak punya orang tua segala macam gitu. Cuman kok kayaknya dikasih taunya ya udahlah, terserah lu deh gitu. Jadi mendingan gue nggak usah tahu sama sekali gitu. Buat Karena, mental kita sehat. Iya. nah itu dia, itu yang paling penting. Jadi kesehatan mental kita itu nomor 1 gitu. Ya kan kita sekarang berteman tuh pengen sama teman-teman yang buat mental kita sehat. Iyalah. Ngapain kita berteman sama yang toksik? Bener nggak sih? Iya, Say betul, goodbye aja, bye. Iya, Jadi gitu betul, ya. Betul. Jadi begitu. Oke, begitu. Kita Perbedaan. udah bercerita juga dari tadi. Aduh ya Allah. Capek. Padahal topik kita tentang ibu-ibu bercerita, sumpah dari awal kita Ini bercerita. udah cerita aja semua. nyerocos terus. Jadi giliran bapak-bapak yang ngomong kapan katanya. Oke, Jadi Mama, gimana dadah. tanggapan kalau teman-teman di luar sana, ibu-ibu, perempuan yang suka ngomel, yang suka cerita, jadi nggak aneh lah ya, biasa Iya. banget gitu. Itu hanya Perempuan mengeluarkan isi menghabiskan hatinya. 20.000 kata. Betul. Oke deh. Dadah. Dadah.